Cek. Bismillah. Bismillah, cek. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa berkumpul kembali, berjumpa lagi. Saya juga kok tidak terasa, saya kira bagian orang lain ternyata udah sebulan. Masya Allah, cepat banget waktu berlalu. Ternyata kita udah membahas tentang hak muslim ini sebulan yang lalu. Jadi ini adalah penutup ya untuk hadis tentang hak muslim. Itu hak muslim yang ke-6. Kita sadari bahwa hak muslim ini termasuk kaitannya dengan bagian akhlak ya. Indonesia itu lebih memerlukan orang yang berakhlak baik ya, dibandingkan dengan orang yang pintar. Orang yang pintar udah banyak, udah cukup, udah banyak banget, juara olimpiade, juara segala macam, profesor dan lain sebagainya. Tapi yang berakhlak baik itu yang harus kita tingkatkan, yang harus diperbanyak di negeri kita ini, khususnya bagi diri saya sendiri gitu ya, bagi keluarga saya dan juga masyarakat di sekitar kita. Mudah-mudahan bisa meniru akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat dan salam selalu tercurah limpah kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang selalu berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Kita ingat kembali, innama bu'itsu liutammima shalihal akhlak. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, Hakim ya, dari Abu Hurairah. Yang satu lagi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Itu dari hadis riwayat Baihaqi. Ya, kita ingat lagi firman Allah dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Rasulullah SAW itu punya budi pekerti yang agung. Ketika Hisham bin Amir bertanya kepada istri beliau, Aisyah radhiyallahu anhu, akhlak beliau apa? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Belum Pak? Refresh dulu, merefresh yang sebelumnya ya. Nah, mungkin ini sudah bisa tampil. Sudah terbaca Bu di belakang Bu? Alhamdulillah ya. Jadi ini saya cerita dulu. Oh iya ini sebulan yang lalu ya, ketika layarnya bersemut-semut itu ya. Jadi ketika layarnya bersemut-semut itu, mari para jamaah jika ada yang mau berinfak, infokus,
Masya Allah, tanggapannya luar biasa, alhamdulillah. Sampai bingung, jadi sudah keterima ada sebagian uang yang masuk, tapi ada yang menghibahkan Infocus juga ya. Jadi ini Infocus yang depan hibah, yang di belakang yang baru Bu. Nah, jadi dalam sebulan alhamdulillah itu udah kepasang semua ya. Insya Allah tinggal kabelnya yang atas aja itu kabel VGA-nya. Jadi Masya Allah sekali, alhamdulillah jamaah di masjid kita ini insya Allah akhlaknya itu luar biasa baik, insya Allah, amin. Kita melihat mudah sekali gitu untuk kita bisa melakukan amal soleh kebaikan, insya Allah ya. Kita lihat juga Jumat Berkah juga nggak pernah berhenti, alhamdulillah ibu-ibu istiqomah ya. Semoga kita semua bisa diistiqomahkan dalam amal kebaikan seumur hidup kita, amin ya Allah rabbal alamin. Refresh lagi ya, hadisnya yang 6 ya. Kalau di hadis riwayat Bukhari Muslim itu ada 5, maka yang 6 ini dari hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Apabila kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Nah, ini salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal ya. Itu harus selalu kita sebarkan ya. Salah satunya waktu hari akhir telah dekat adalah salam itu hanya kepada orang yang dikenal saja ya. Jadi mari kita tebarkan salam kepada orang-orang di sekeliling kita, saudara kita, terutama di dalam rumah kita. Sudah pernah dibahas bahwa di dalam rumah akan turun keberkahan jika di dalamnya kita sering mengucapkan salam. Maka sapaan walaupun hanya berpisah sejenak, mungkin dari dapur tiba-tiba menyapa pasangan kita yang lagi ada di depan rumah, maka sebaik-baik perkataan utamanya yang untuk menyapa adalah salam dulu, assalamualaikum gitu ya. Nah sebabnya gitu kan aneh, nggak apa-apa itu, waalaikumsalam, itu akan Allah akan curahkan rahmat berlimpah-limpah ke rumah kita. Jadi kalau kita merasa hubungan rada sudah garing ataupun ke anak kok susah dinasihati, mungkin kita kurang menyebarkan salam di dalam rumah kita ya. Membangunkan anak gitu kan, bangun, udah sholat belum? Assalamualaikum ya, warahmatullahi itu ya, kita merefresh lagi. Kemudian apabila dia mengundangmu maka datanglah. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Apabila dia bersin lalu memuji Allah, maka bertasyamitlah kepadanya. Apabila dia sakit, maka jenguklah. Apabila dia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Ternyata menunaikan hak-hak muslim ini seperti yang telah kita bahas, besar sekali pahalanya. Salam itu banyak sekali faedahnya dan pahalanya. Kemudian menjenguk orang sakit didoakan 70.000 malaikat dari pagi sampai petang, dari petang sampai pagi ya, tergantung waktu mengunjunginya. Meninggal dunia mengiringi, nah mengiringi doang nih Pak, bukan mengurus, apalagi mengurus jenazah, pahalanya tentu jauh lebih besar. Mengiringi jenazah ya, dan menyolatinya gitu, dari misalkan dari rumah sholatin di masjid 1 qirot. Qirot itu sebesar apa? Sebesar gunung Uhud, bukit perbukitan Uhud ya. Apabila sampai ke kuburnya 2 qirot diiringi ya. Kalau misalkan kita lagi, sempat kita bahas, kalau kita lagi tidak ada kerjaan, ternyata punya waktu luang, kita lihat misalkan di Taman Makam Cikutra ada orang yang lagi mengiringi, kita nggak kenal tuh orang, justru semakin kita nggak kenal semakin bagus keikhlasannya. Cuma mengiringi doang, ikut mengantar ke kuburnya, sampai ke kuburnya, pahala 1 qirot.
pegunungan Uhud, Pak, sebesar pegunungan Uhud. Jadi begitu besar pahalanya menunaikan hak-hak muslim ini, ya. Kemarin juga bertasmid dan salam itu juga merupakan syiar agama kita, dan yang membuat iri orang lain gitu, saling mendoakan keselamatan, kemudian kalau bersin saling mendoakan supaya masalahnya selesai, ya, dan lain sebagainya. Maka marilah kita laksanakan minimal ya 6 ini tuh, hak muslim terhadap muslim lainnya. Dan kita ada di penujung akhirnya adalah nasihat. Apabila dia meminta nasihat kepadamu maka nasihatilah, ya. Agama ad-dinu nasihat, ya. Ini dari Tamim Ad-Dari. Rasulullah SAW bersabda, agama adalah nasihat. Kemudian para sahabat bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, dan untuk para pemimpin kaum muslimin dan kalangan umum. Nah, ini buat kita, ya, nasihat. Nah, kita breakdown dulu apa itu nasihat. Ya, ini saya bukan ahli di bidang bahasa Arab, saya nggak bisa bahasa Arab, cuma bisa baca Quran aja gitu ya, belum. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah supaya bisa bahasa Arab, ya. Malah di pendidikan kita, ya saya belum ada tujuan waktu itu ya, yang penting masuk sekolah favorit, penting ini, penting itu, penting kerja dan lain sebagainya. Ternyata terlupa bahwa untuk tujuan akhir masih kurang ilmunya, ya. Kata nasihat berasal dari bahasa Arab. Kata kerja nasoha, yang berarti kholasa, yaitu murni. Jadi nasihat itu murni serta bersih dari segala kotoran. Yang juga bisa berarti khoto, yaitu menjahit. Jadi kita satuin tuh, bermakna ketulusan, kejujuran, menjahit, sehingga ada dua pihak yang awalnya jauh jadi dekat, yang biasa-biasa aja jadi solid, jadi erat, ya. Termasuk nasihat sampai ke pengertian sekarang ya, memberi masukan, arahan, wejangan, saran, tips, ya. Maka kita simpulkan nasihat itu harus dibangun atas ketulusan, kejujuran, semangat mengikat, ya, mempersatukan, dan semangat memberikan yang terbaik untuk orang tersebut. Nah, kalau kita nasihat sekarang untuk memecah belah gitu, untuk berantem gontok-gontokan satu sama lain gitu, padahal sesama muslim, nah itu berarti udah jauh dari pengertian ini. Jadi nasihat itu harus dibangun atas ketulusan, kejujuran, semangat saling menyatukan, ya, semangat memberikan yang terbaik kepada orang yang dimintai nasihat, ya. Teringat karena siang-siang suka diberikan kesempatan untuk memberikan kultum kepada anak-anak SMP dan SMK, maka saya baca buku dari karya Imam Al-Ghazali, nasihat beliau kepada muridnya, ya. Ada itu kitab nasihat Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Dan ini cuplikan salah satu yang ada di dalam kitabnya. Ketika beliau dimintai nasihat, nah ini kita juga belajar akhlak beliau. Jadi muridnya walaupun sudah belajar dengan beliau, sudah ilmunya udah diberikan semua, ketika akan berpisah, muridnya itu minta nasihat lagi, tetap masih minta nasihat. Wahai Imam, saya minta nasihat, katanya. Kemudian dituliskan oleh Imam Al-Ghazali itu dalam sebuah surat, dan jadilah yang kita baca sekarang itu kitab nasihat Wahai Ananda gitu ya, kalau nggak salah ya, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesianya. Jadi beliau mengatakan memberi nasihat itu gampang, mudah. Yang sulit adalah menerimanya. Sebab bagi orang yang dikuasai hawa nafsu, nasihat itu akan terasa pahit, sementara hal yang dilarang akan terasa manis. Ya, kalau nafsu itu dikasih nasihat itu, aduh pahit banget. Sedangkan kalau melakukan dosa manis. Itu kalau kita
sedang dikuasai hawa nafsu. Ya. Jadi kalau kita ngelihat teman kita lagi in-innya terhadap suatu hal gitu yang kita anggap itu mudorot, kemudian kita beri nasihat, maka jangan heran kalau tiba-tiba dia frontal gitu ya. Baiklah, saya mah biarin saya gini, kamu gitu aja, saya gini, jangan urusin urusan saya gitu. Karena ketika hawa nafsu kita menguasai, nasihat akan terasa pahit, tidak mau. Sementara hal-hal yang dilarang terasa manis. Terutama bagi seorang yang menuntut ilmu hanya sebagai formalitas saja, yang diprioritaskan hanyalah profesi dan prestasi dunia belaka. Dia menyangka bahwa ilmu dengan sendirinya dapat menyelamatkan tanpa perlu diamalkan. Dan inilah keyakinan para filsuf. Itu yang beliau katakan, ya. Kemudian ada lagi, jika kamu telah berguru ratusan tahun, membaca ribuan kitab, kamu tidak akan bersiap meraih rahmat Allah tanpa mengamalkannya. Dan dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Jadi apa yang sudah dilakukan itu yang akan diperoleh, bukan apa yang diketahui gitu ya. Kalau manusia akan mendapatkan apa yang telah diketahuinya, mungkin yang duluan masuk surga itu yang pintar-pintar gitu. Sedangkan yang pintar hanya terbatas, Allah karuniakan rezeki hanya terbatas ya. Sedangkan tapi Allah melihatkan apa yang telah diusahakannya, apa yang telah diamalkannya. Dan yang setiap kali kita baca setiap Jumat, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya. Yang artinya Nabi Muhammad katakanlah, Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi Rasul juga hanya seorang manusia seperti kita, sudah menerima wahyu. Kalau kita pengen bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah kita mengerjakan kebaikan, bukan mengetahui kebaikan, bukan mempelajari kebaikan, mengerjakan kebaikan. Dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepadanya. Ya. Nah, jadi inilah landasannya, nasihat gitu. Ya. Tadi sudah definisinya, kemudian kita telah mencuplik perkataan Imam Al-Ghazali, apa itu nasihat gitu. Nasihat itu pasti pahit gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke hadis yang depan tadi. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Ya, ini perintah Allah dan Rasulnya. Ya, ini umum ya. Buat misalkan, Pak, kumaha sih Pak jualan biar laku gitu. Misalkan itu kan minta nasihat. Pak, gimana sih biar anak-anak soleh atau baik itu bisa nurut gitu. Itu nasihat. Nggak cuma nasihat tentang agama gitu ya. Misalkan, Pak, kalau nanjak ke pengen bisa ngajak sampai ke warung bandret itu gimana Pak tekniknya? Nah, gini, latihan dulu fisik ya Mas Diano ya. Pindah gearnya harus belajar gini. Itu nasihat juga gitu ya. Jangan sampai nanti ongkek di jalan gitu. Malah merepotkan gitu, malah jadi sakit gitu kan. Bukannya sehat, goesnya malah jadi sakit gitu. Nah, apabila dia minta nasihat, maka berilah dia nasihat. Ini umum untuk siapa saja. Jadi bukan hanya untuk buat orang yang kita kenal aja, yang dekat aja, sohib kita aja, friend kita aja.
Sedangkan orang lain yang asing, ya, tapi kita tahu dia muslim, kita enggan untuk memberi nasihat, ya. Dalam suatu pemaparan dianalogikan kalau kita sebagai karyawan misalkan disuruh oleh atasan untuk bos kita bawahannya, kita manajer misalkan levelnya, tolong berikan hadiah ya, kamu atur, berikan hadiah dari saya misalkan ulang tahun bosnya, kasih hadiah ke semua karyawan, oke, kamu yang atur. Nah, maka kalau diperintahkan oleh bos seperti itu, maka apakah kita memberikan hadiah itu hanya untuk teman-teman kita aja? Wah, saya mah sebel sama dia, nggak usah dikasih lah. Saya mah nggak suka lah sama ini teh, satpamnya galak, nggak usah dikasih lah. Saya nggak suka sama ini teman satu divisi saya, ini saingan saya nggak usah kasih lah. Apakah kita demikian? Tentunya enggak gitu, karena yang ngasih perintah order adalah bos besar, harus di semuanya harus dikasih, perintahnya gitu. Maka dengan sigap kita akan ngasih ke semuanya, baik suka atau tidak suka orangnya. Nah, demikian pula nasihat gitu. Ada misalkan teman kita, orang ini mah udah dikasih tahu teh ngeyel mulu, tapi nanya terus gitu, nggak pernah ngelaksanain, tapi nanya lagi. Nah itu juga jadi namanya itu ujian keikhlasan buat kita. Jadi umum kepada siapa aja, bukan hanya orang dekat atau orang yang kita sukai saja. Ya, berikanlah nasihat semampu kita. Nah tentunya ini kecuali kalau kita tidak mampu. Kalau kita tidak mampu, kita harus bisa bilang kita tidak mampu. Berani kita bilang tidak mampu. Yang pertama, tidak mampu dari sisi ilmu. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Isra, wa ma utitum min ilmi illa qalila, dan tidaklah kamu diberi ilmu melainkan sedikit, pasti gitu. Orang yang ahli misalkan fikih tertentu gitu ya, belum tentu menguasai fikih muamalah, itu pasti harus nanya gitu ya. Kalau tidak tahu maka kita harus dilatih bilang saya tidak tahu, mungkin beliau lebih tahu. Nah itu, sepengetahuan saya begini, tapi mungkin ada yang lebih bagus yang bisa ditanyakan kepada ahlinya, bisa bertanya ke sini gitu. Ya, dari sisi ilmu, jika kita tidak mengetahuinya, maka lepas nih kita dari perintah Allah dan Rasulnya ini. Tapi kalau kita tahu, hendaklah kita sampaikan. Ya, sepengetahuan saya dapat dari guru saya seperti ini, disampaikan. Nah kalau misalkan luar biasanya sekali, nah ini juga belum bisa saya terapkan, masih berjuang dengan hati gitu ya. Ada hadis yang kita semua sudah tahu ya, saya juga tidak hafal matannya, tapi kita tidak akan sempurna kecintaan kita. Oh ya, ini udah pernah ya kebahas kita ya. Mencintai seorang muslim orang lain itu seperti mencintai terhadap diri kita sendiri ya. Terus kemudian salah satunya adalah kalau kita nanya, misalkan kalau di dalam bisnis pasti kan gini Pak, misalkan nasi goreng kita rame atau toko kita rame, saingan kita ataupun teman kita nanya gitu, gimana sih biar bikin rame? Tapi ada loh ya teman-teman saya yang Allah alhamdulillah pertemukan dengan yang mau ikhlas membagikan resepnya sampai ke dalam-dalamnya. Karena dengan tujuan ikhlas bahwa saya mencintai dia seperti diri saya sendiri itu. Jadi sampai membagikan di mana tempat beli bahannya, di sini jualannya biar laku di sini jualannya, cara jualannya gini, dibagi ya. Ya itu tidak hanya orang-orang tertentu saja, tapi alhamdulillah saya dipertemukan dengan orang-orang seperti itu. Jadi kebanyakan orang tuh kalau misalkan laku pasti kan
pertama rahasia dapur atau ya, takut ada saingannya, takut rezeki dia terambil. Tapi kalau misalkan niatnya ikhlas memberikan nasihat yang baik kepada orang tersebut, itu dibuka semua dan tidak takut kekurangan rezeki. Nah, itu masih butuh perjuangan, dan orang-orang yang bisa seperti itu udah kita acungi jempol dan kita udah bisa deteksi level keimanannya segede apa sih gitu. Masya Allah, berarti orang itu ilmunya tuh bukan kaleng-kaleng gitu, bukan cuma tahu tapi udah praktek gitu, udah pada tataran praktek ya. Nah, kemudian kalau kita tidak mampu dari sisi waktu, misalkan lagi minta nasihat, lagi buru-buru nih Pak, ini saya mau minta pendapat Bapak tentang ini. Nah, tapi kita misalkan sedang udah janjian sama ibu kita, atau mau mengantar ibu kita, atau mau melaksanakan kewajiban kita, nggak sempat nih waktunya, pasti ini mah bahasannya nggak akan keburu gitu. Dan kita tidak mau menasihati dia cuma sepotong-sepotong, akhirnya nanti jadi keliru kesimpulannya, maka ditunda di lain waktu ya. Mohon maaf gitu, harus bilang mohon maaf ya, saya nggak bisa untuk sekarang, nanti mungkin kita bisa atur lain waktu itu untuk ngasih nasihat ini ya. Yang ketiga adalah tidak ada motif yang tidak baik di balik permintaan nasihat tersebut. Karena ada orang yang bertanya, itu motifnya juga bukan benar-benar pengen tahu gitu, cuma pengen ya, malah banyak ada yang niatnya buruk gitu, bertanya tapi punya maksud tertentu. Nah, itu juga kita tidak diwajibkan untuk memberikan nasihat atau menjawab pertanyaan tersebut. Udah tahu nih ujungnya mau kemana gitu ya. Tapi kalau orangnya sudah tahu, ikhlas, kita lihat wah memang sungguh, maka kita nasihati untuk melaksanakan tadi perintah Allah dan Rasulnya ya. Apabila seseorang muslim minta nasihat, maka nasihatilah ya. Insya Allah semua Allah karuniakan ilmu ya, dan itu disebar. Ada yang di bidang perdagangan, ada yang di bidang teknik dan lain sebagainya ya, banyak sekali. Nah, itu karunia Allah. Jadi kalau kita sadari bukan kemampuan kita, cerdasnya kita kok bisa banyak ilmu, tapi Allah yang karuniakan ilmu itu kepada kita ya. Kemudian arahan berikutnya adalah ikhlas. Nasihat dengan niat yang ikhlas, karena kita udah tahu innamal a'malu binniyat ya, amal itu bergantung pada niatnya. Dan nasihat itu adalah nama lain dari keikhlasan. Jadi kalau nggak ikhlas itu bukan nasihat gitu. Orang nasihat itu nama lain dari keikhlasan gitu. Jadi ini pula gitu ya, kita nggak pernah tahu mana nasihat mana yang akhirnya bisa merubah nasib orang bumi dan langit ya. Kadang-kadang berapa tahun ke belakang, ke depan gitu ya, baru orang tuh datang ngasih hadiah ke kita. Kenapa? Karena nasihat Bapak waktu lalu itu saya praktekkan, ternyata luar biasa menghasilkan ini gitu. Itu hal yang duniawi saja gitu. Dari hal yang duniawi saja itu kita luar biasa kan. Misalkan kita ngasih tips, padahal sama kita cuma biasa aja gitu, setiap hari juga kita melakukan itu. Pak, coba dirubah kayak gini Pak, coba prosesnya Bapak rubah kayak gini. Ternyata begitu dipraktekkan dalam bisnis dia, booming luar biasa, kasih hadiah ke kita berkat omongan Bapak waktu itu. Berkat omongan Bapak waktu itu, usaha saya jadi begini gitu. Itu karunia Allah lewat jalan perantara Bapak itu, dikasih hadiah banyak gitu. Padahal itu hanya masalah tentang duniawi. Maka bagaimana kalau nasihat itu merubah hidup dia dan hubungannya kepada Rabb-nya, kepada Allah, maka itu akan jauh lebih besar insya Allah. Yang kita harapkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi menolong kita di alam kubur dan di akhirat. Dan itu di sana itu nggak ada gitu, nggak ada alat tukar, nggak ada uang, nggak ada apa yang bisa jadikan alat tukar.
Jadi inilah yang mungkin bisa menjadi menolong kita di alam kubur. Karenanya ini juga salah satu motivasi ya untuk kita semua bisa sharing, kita bisa berbagi dengan saudara-saudara kita ya. Nah, kemudian ikhlasnya itu seperti apa? Di panduannya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, aku tidak pernah berdiskusi, berdialog kecuali di atas konsep nasihat. Maksudnya tulus, ikhlas, dan selalu menginginkan yang terbaik. Bukan pinter-pinteran, bukan hebat-hebatan, pengen kelihatan paling pintar, kelihatan paling menguasai gitu ya. Tapi harus dari dasar lubuk hati, bahwa ikhlas tulus untuk menyentuh hati orang dan melembutkan hati kita juga ya. Seringkali orang itu menerima nasihat bukan karena retorikanya bagus, logikanya nyambung, datanya super komplit, tapi karena disampaikannya dengan tulus dan ikhlas. Contoh kasus ya, nasihat orang tua kepada kita. Nah, meskipun orang tua itu mungkin pendidikannya jauh di bawah kita, misalkan lulus SD aja enggak gitu, tapi kita udah lulus S3 gitu ya. Tapi nasihat beliau itu selalu terngiang dan terpatri sepanjang waktu selama seumur hidup kita. Kenapa kayak gitu? Karena nasihatnya tulus. Kuncinya itu tulus. Memang benar-benar pengen anaknya lebih baik dari dia gitu. Kan orang tua itu pengen kalau bisa kamu itu lebih bagus, lebih pintar dari bapak. Kalau bisa kamu itu lebih hebat dari bapak, dari ibu. Jangan sama kayak bapak, harus lebih hebat dari ibu. Gimana coba nggak ikhlasnya? Makanya omongannya dapat banget itu karena bukan karena omongannya logikanya bagus, datanya banyak, tapi karena ikhlasnya. Ikhlasnya itu bisa benar-benar tembus gitu ya, nggak cuma ke telinga tapi langsung masuk ke hati. Ya. Itulah. Jadi yang pertama, waktu kita memberikan nasihat dan juga bertanya juga ya, yang pertama luruskan niat kita ikhlas karena Allah Ta'ala ya. Kemudian harus hikmah ya, hikmah untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bahasanya harus tepat ya, bahasanya kalau ditanya orang pintar, oke lah, is to communicate with English gitu ya. Explain semua, ngejelasin gitu kan pakai bahasa orang pintar. Kalau ditanyanya sama tukang beca ya jangan pakai bahasa Inggris gitu kan. Bahasanya harus tepat itu kayak gitu. Kalau ditanyanya sama anak-anak SMP misalkan, ya bahasanya harus menyesuaikan juga dengan bahasa mereka. Gitu. Kalau misalkan sama teman-teman kita, bro, ayo bro ke masjid bro, gitu kan. Gak apa-apa gitu kan, bahasanya harus disesuaikan dengan tepat. Konten dan substansi nasihat harus tepat. Nah, waktu dan tempatnya yang terbaik. Nah, kemudian karena nasihat memberikan kebaikan dan ketulusan, maka tolak ukur parameternya adalah orang tersebut. Nah, nasihat itu bukan dari kita pengen, wah ini saya pengen kelihatan pintar nih, saya keluarin purudulkeun semua gitu, yang saya tahu purudulkeun gitu, sut saya mau sampai akhirnya ngomongnya ngalor ngidul jauh gitu kemana-mana. Padahal yang diperlukan cuma itu aja gitu. Nah, makanya parameternya adalah parameter orang yang nanya gitu. Ya, parameter orang nanya. Nah, ini kadang-kadang kepraktekan buat bapak ibu ya, saya ya mungkin cucu ibu gitu ya, cucu bapak ibu gitu, kalau nanya itu ditanya balik gitu. Kadang-kadang anak itu cuma nanya pengen tahu, cuma sekedar kecil aja, hal yang kecil. Nah kita kadang mau jelasin sampai panjang lebar, ke sana ke sini ya. Tanpa kita menyadari bahwa kebutuhan orang itu tuh cuma itu gitu. Kebutuhan anak kita tuh cuma pengen tahu apa itu misalkan apa ya. Banyak sih kalau contohnya, kalau jadi lupa ya, padahal setiap hari itu kan ya anak kita tuh bertanya, gimana sih ini, gimana sih itu. Nah itu
kita lihat, jangan diberikan semuanya gitu. Kita lihat dulu mana yang bisa dicerna oleh orang ini ya. Maka tolak ukur parameternya adalah orang yang meminta nasihat gitu. Jangan parameternya saya gitu, parameternya saya mah ya, jadi Pak bagusnya gini, saya wes modal kumaha gitu kan. Tapi pas dilihat, oh orang ini modalnya sekian, Bapak punya apa, punya gini. Nah nasihatnya sesuai dengan parameter orang tersebut, jangan overdosis gitu ya kan. Nah ini hikmah itu menempatkan pada tempatnya, bahasanya sesuai, kontennya harus, nasihatnya tepat, waktu dan tempatnya terbaik. Nah waktu dan tempat yang terbaik ini, nah kita lihat Imam Asy-Syafi'i saja mengatakan, tolong kalau ngasih saya nasihat ketika saya sedang sendiri, dan hindari menasihatiku ketika di depan orang. Karena menasihati di depan orang itu bukan nasihat, tapi menjatuhkan, merendahkan, dan aku tidak ridho mendengarnya. Ini sekelas Imam Asy-Syafi'i aja ya. Beliau mengatakan demikian gitu. Yang kelas yang ulama yang kita udah tidak kita sanksikan lagi ilmunya, dan mungkin beliau juga insya Allah betul keikhlasannya kita udah kebayang gitu ya, ketulusannya. Tapi beliau tetap mengatakan kalau ngasih saya nasihat tolong ketika saya sedang sendiri ya. Nah, beliau tidak ridho ya. Kemudian juga lihat orang-orang soleh juga, Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan kepada seorang, dan beliau bertanya kepada salah seorang sosok yaitu Ibnu Qidam. Beliau berkata, apakah engkau senang jika aib-aibmu itu disampaikan? Ada orang mengoreksi engkau dan menyampaikan aib-aib engkau, apa senang? Kalau disampaikan dari orang yang benar-benar kasih nasihat tulus, ikhlas saya senang. Tapi kalau tujuannya menjatuhkan, saya tidak suka. Nah itu dia ya. Jadi nasihat dan juga pertanyaan juga, kembali lagi, kita harus niatnya tulus, ikhlas, menyatukan, merekatkan hubungan ya, yang tadi itu di depannya. Jadi di sini banyak sekali kita bisa ambil hikmahnya. Nah, bagi para penerima nasihat, tadi kita sudah sempat bahas, Imam Al-Ghazali saja memberikan arahan nasihat itu pasti pahit gitu, pasti tidak enak gitu, nggak suka. Hendaknya dia terima jika nasihatnya itu benar, walaupun pahit dan tidak suka. Ya, tentu saja dilihat gitu dalil-dalilnya. Kalau misalkan nasihatnya tentang agama ya, tentang agama. Kalau tentang kehidupan ya, kita bisa lihat gitu siapa saja yang sudah berhasil dan lain sebagainya. Biarpun wah ternyata pahit, terima dulu ya, terima nasihatnya walaupun pahit dan tidak suka. Dan kita ingat ya, ini hati yang baik itu cocok untuk menerima ilmu, sebagaimana tanah yang subur bagus untuk bercocok tanam. Jadi kalau hati kita baik gitu, menerima ilmu atau nasihat itu cocok banget, apapun dia jadi tumbuh gitu. Nah, tapi juga ilmu itu pantangan ya bagi para pemuda tinggi hati, pemuda, saya juga pemuda remakoh. Ya, sebagaimana air pantang mengalir ke tempat yang tinggi. Jadi kalau tinggi hati, ya ilmu itu tidak akan diperoleh. Makanya kita harus down to earth ya, jadi rendah kayak tanah gitu ya, tanah yang subur yang bisa bercocok tanam gitu. Bagus gitu untuk apapun yang ditanam di situ akan bagus hasilnya. Ya, bagi para penerima nasihat lagi ya. Ini salah satu beberapa yang saya ambil dari adab-adab dalam menuntut ilmu. Jadi hendaklah ia merendah hati dan bersikap sopan terhadap gurunya, walaupun sang guru satu lebih muda umurnya, kedua tidak setenar dirinya, ketiga tidak semulia nasab dan kesolehannya. Ya, tapi misalkan Allah menghendaki nasihatnya datang dari seorang anak gitu, dari anak SMP misalkan, yang kita tidak tahu gitu nasabnya, solehannya kayak gimana, tapi ternyata perkataan dia betul gitu kan. Maka hendaklah ia rendah hati dan bersikap sopan ya. Nah ini juga kalau kita lagi berguru gitu, kita belajar,
Saya tiap hari Minggu Bapak Ibu belajar tentang memanah dengan anak saya yang sulung. Jadi tiap hari Minggu setelah dari sini langsung kajian memanah. Dan itu yang ngajarin itu belum pada nikah, masih pada muda gitu. Terus kemudian kalau kuliah juga belum selesai ya. Tapi mereka itu sudah bertahun-tahun membahas kitab tentang olahraga sunnah, keutamaan memanah, rahmat Allah dan lain sebagainya, keutamaan yang itu banyak tentang olahraga panahan itu. Maka ya itu kita harus rendah hati gitu, walaupun dia lebih muda, nggak setenar kita, mungkin nasabnya juga kita nggak tahu gitu, dia bapaknya bagus nasabnya atau tidak, solehannya gimana, tapi ilmunya di Allah karuniakan ilmu kepada dia. Karenanya kalau kita lagi mau belajar, saya mau belajar masalah ini, ternyata orangnya demikian, maka hendaklah mari kita rendah hati, bersifat sopan terhadap guru kita ataupun yang kita mintai nasihat. Lagi-lagi dibatasi lagi tadi ya, karena ilmu kita terbatas. Allah karuniakan kita itu ilmu yang sedikit banget, meskipun banyak itu yang udah dipelajari, sebenarnya cuma sedikit dari ilmu Allah yang begitu luasnya. Ya. Kemudian tidak boleh membandingkan nasihat satu guru dengan guru yang lain. Ini adab-adab ya, adab-adab dalam menuntut ilmu. Nah, analoginya gini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita, nah ini yang kadang-kadang netizen gitu ya, anak-anak muda sekarang yang jiwanya masih bergejolak, cuk ustad ieu mah kieu, Pak ustad ieu mah kitu, akhirnya tadi adukeun da ustad dengan ustad gitu. Padahal dua-duanya juga betul gitu perkataannya, tapi yang salah itu bukan ustadznya, berarti adabnya sih yang minta nasihat ini. Jadi kadang-kadang minta nasihat ya, minta nanya, saya mau bertanya gitu, hanya untuk mencari dalil lain yang membolehkan. Misalkan yang ustadz itu boleh, cantik ustadz dia, cari lagi ustadz yang lain itu. Tanya pertanyaan sama, ustadz dia boleh dengan landasan gini-gini. Adukeun malah gitu. Kan malah jadi kacau gitu ya. Nah ini niatnya juga udah salah. Jadi nggak meminta nasihat itu supaya dia bisa mempraktekkan atau melaksanakan ilmunya itu udah salah gitu dari awalnya. Nah, yang analogi yang paling keren menurut saya Bapak Ibu ya buat anak-anak Bapak Ibu, mungkin juga cucu Bapak Ibu, kadang-kadang kan gitu ya, misalkan di masjid, di sekolah aja, di sekolah diajarin apa namanya itu doa iftitah apa, Allahu Akbar kabiro, gini harus gitu. Sedangkan kita di rumah diajarinnya Allahumma ba'id baini gitu kan, guru kamu masalah gitu, kan? Jadi itu dianukan dari gurunya dari sekolahnya padahal kan, dan dia harus sebetulnya hormat, harus punya adab terhadap guru di sekolahnya. Nah, karenanya itu kita harus ajarkan ini, prinsip ini Bapak Ibu, ini keren banget ini yang saya dapetin. Prinsipnya adalah kalau kita kan gelas nih Pak Ibu, gelas itu kan nggak bisa diisi ya kalau udah penuh, lagi-lagi gelas kosong, gelas penuh, gelas setengah ya. Maka ini gelas itu kalau kita mau isi lagi, maka ini harus dipindahin isinya. Misalkan guru yang satu ngasih jus mangga, guru yang satu ngasih jus mangga, ya. Maka ini jus mangga itu pas udah dikasih, begitu kita mau berguru lagi minta nasihat ke guru lainnya, ini jus mangganya harus dikosongin dulu. Dikosonginnya gimana? Dimasukin ke Tupperware ya Bapak Ibu ya, awet. Biar inget gitu, masukin ke Tupperware. Masukin apa? Kulkas. Simpan di kulkas, adem ya. Siapin lagi gelas kosong. Guru kita yang berikutnya pas kita minta nasihat, ngisi kecap penuh, kecap. Apakah jus mangga itu bagus? Apakah jus mangga itu jelek? Apa kecap itu bagus? Apa itu kecap itu jelek?
Terus kita bicaranya ya bagus, tapi tergantung kapan makainya, tergantung kapan minumnya gitu. Dikasih lagi, simpan lagi kecap teh gitu, masukin kulkas analoginya tuh. Minta nasihat lagi misalkan atau apa, nah kemudian atau ilmu ya. Kemudian kita dikasih lagi misalkan bajigur, ya gitu, diisi bajigur lagi. Nah nanti kalau diadukan, coba bayangin Bapak Ibu, kalau kita nggak kayak gitu ya, ini kosongin we setengah, jus mangga, campurkan jeung kecap, enak gak Pak? Ilmunya nih jus mangga, campurin sama kecap, nanti enak rasanya. Campurkan lagi sama bajigur, gimana coba rasanya? Ilmu kita juga gini gitu, pendapat gitu, oh ini aya kecap, aya bajigur dihijukeun, campurkeun, nggak karuan rasanya, ublok gitu kan, wah udah nggak karu-karuan. Nah ilmu kita, makanya itu satu, kita harus memuliakan guru kita, adab ya, adab terhadap guru, terima nasihatnya, terima segala macam, disimpan dengan baik, simpan dengan baik tuh, masukin ke kulkas, masukin ke tupperware. Di mana ada kasus, setiap kasus tuh beda, detail spesifik beda, waktu tempat prakteknya perumnya pasti beda. Oh menurut saya, tiba-tiba ada orang yang minta nasihat kepada kita, Pak, saya mau nanya gini. Nah, lagi-lagi tadi nasihat itu tergantung pada orang yang nanya. Kita lihat orang yang nanya, oh cocoknya ini mah dikasihnya kecap. Kita udah tahu ilmunya kecap, dibuka heula kulkas teh kecap lah iya. Enggak semuanya, tapi kalau ada orang yang kayak gini, wah iya mah cocoknya mantep ya mah, jus mangga. Diambilkan heula perbandaharaan kita yang jus mangga. Kalau kita ngasihnya yang tadi, yang udah dicampur-campur gitu kan, jadinya kan apa gitu, jadinya orang nggak bisa. Nah, lagi-lagi nasihat itu kita fokuskan maslahatnya untuk orang yang minta nasihat kepada kita. Karenanya ini juga ya, bagi penerima nasihat ya, nanti nerima dulu, nanti bisa bersharing berikutnya. Tidak boleh membandingkan guru satu dengan guru lainnya. Nah itu juga sama bagi kita, jadi analogi buat anak-anak kita. Nah kayak gini loh, oh iya, simpen, diarsip gitu, nanti dikeluarinnya sesuai dengan kondisi, ngeliat. Nah nanti ilmu kamu update lagi, ada beberapa yang udah usang, udah busuk ya dibuang. Ternyata udah update, oh salah, baheula yang buang gitu. Tapi kita tidak boleh ya mencela guru, membandingkan guru dengan satu lain, apalagi mengadu domba guru dengan guru lainnya. Ya, saking memuliakannya guru ya. Kita lihat Imam Nawawi itu setiap kali mau menempuh ilmu, menuntut ilmu, beliau sodakoh dulu. Kalau kita kan sodakohnya pengen segala macam urusan ya, pengen ini beres, pengen tambah rezeki, pengen selesai urusan. Luar biasanya Imam An-Nawawi itu karena saking cintanya terhadap ilmu ya, beliau sedekah dulu tuh, ya Allah berdoa supaya Allah tutupi aib dari guru saya. Misalkan saya mau berguru kepada si Anu gitu ya, misalkan kepada guru fulan, sebelum berguru itu sedekah dulu Imam An-Nawawi itu supaya Allah tutupi aib gurunya, sehingga Imam An-Nawawi terhindar dari penyakit hati. Ya luar biasanya ya, begitu luar biasanya. Karenanya kita juga harus tahu gitu, pasti setiap orang itu tidak ada, pasti ada kekurangannya. Ya, setiap nasihat itu tidak akan ada yang sempurna, perfect gitu nasihat itu. Pasti ada kekurangannya. Nah, karenanya ya itu salah satunya adab-adab dari penerima nasihat ya. Nah, untuk dari terakhir, bagi yang memberikan nasihat ya. Jika nasihatnya tidak diterima, satu, nggak diterima, dua, tidak dijalani, nah, maka sikap kita biasa aja.
Karena niat kita itu benar tulus dari Allah Subhanahu wa taala, bukan niat kita usul kita harus diterima gitu. Pak, kayaknya untuk kegiatan keagamaan kita ini lebih bagus kalau kita gini, Pak. Misalkan kita udah usul ternyata nggak dipraktekkan, nggak diterima, ya udah gitu. Karena dari awalnya juga kita niat bahwa kita usul itu untuk kebaikan, untuk Allah, bukan untuk supaya wah betul alhamdulillah usul saya diterima gitu, enggak gitu. Karena betul-betul mengharapkan pahala dari Allah, ya. Nah, dan kalau itu sebuah kebenaran yang ditolak, ya. Kalau udah tahu ini tuh kebenaran, kenapa sih ditolak aja sama teman kita ini? Misalnya teman kita nggak pakai kerudung gitu kan, kalau enggak teman kita masih belum sholat tepat waktu, kita udah ngasih motivasi, ayo ngaji dan lain sebagainya, masih tidak bergeming gitu ya. Nah ini juga kita harus saling merapatkan barisan lagi nih. Jamaah subuh kita juga tidak sebanyak pandemi rasanya ya Pak. Jadi ketika pandemi itu luar biasa pada kembali kepada Allah gitu, takut mati. Ya setelah beres pandemi biasa deh gitu kan. Itu teman-teman saya juga kayak gitu dilihat di status IG atau di media sosial, atau saat bertemu, wah umurnya nyaho gitu, wah gitu, langsung bertobat kayak. Tapi sekarang back to normal lagi gitu, jadi kayak yang sebelumnya itu. Nah kalau kita ternyata sepertinya nasihat kita ditolak, ya tetap tenang. Kalau kita bisa kasihlah nasihat di lain waktu. Jadi jangan sampai kita bosan. Yang paling susah apa Bapak Ibu? Ngasih nasihat anak buat sholat ya. Itu teh bukan cuma Bapak Ibu yang udah muda, yang udah tua, yang sampai sekarang juga masih aja terus ya diingatkan, nak sholat, nak udah sholat belum gitu kan. Jangan sampai bosan terus ya, sholat tepat waktu, nak ini ibadah yang lain jangan lupa, nak gitu ya. Ingat lagi mengharap pahala. Jadi kesempatan pahalanya itu bukan karena anak itu jadi sholat juga gitu, itu juga satu ya. Tapi kalau kita ngelihat kesempatan kita masih bisa ngomong aja sama anak atau ke teman kita, itu tuh ibadah gitu kan. Bisa jadi ini udah nggak ada nikmatnya nih, udah dicabut nikmatnya, nggak bisa ngomong, misalkan kena stroke, nauzubillah gitu kan, nggak bisa ngomong, nggak bisa nasihatin gitu. Karenanya jangan bosan-bosan gitu. Jadi ngasih nasihat di lain waktu tentunya dengan hikmah tadi ya, dengan cara yang hikmah. Jangan kita merasa baper atau marah. Walaupun ditolak tanpa dalil atau argumentasi, itu dalilnya udah kuat banget gitu. Masa kamu kekeh gitu aja gitu kan. Misalkan ya apalagi kaitannya kadang-kadang ya Bapak Ibu ya, terhadap tauhid misalkan ya, tentang hal-hal yang mengarah kepada kesyirikan ya. Ini banyak banget kan, kalau kita bisa bahas nggak sampai habis. Kalau bahas masalah bab tawasul ya, bab mencari berkah dan lain sebagainya kepada ulama-ulama. Nah, kalau kita udah ngasih, udah gini, Gus kamu laksanakan aja menurut yang kamu pikirkan, saya menurut saya aja gitu. Padahal ditolak juga tanpa dalil yang jelas, tanpa argumentasi yang kuat gitu. Tapi jangan sampai kitanya jadi mangkel. Saya tahu mesti susah gitu kan. Ustama finar gitu. Wah, itu apa lagi kan? Kita mau pasti itu mah udah. Berarti kan bukan tulus, merekatkan kan, nasihat itu merekatkan, membuat yang jauh jadi dekat, membuat jadi orang lebih baik lagi, kitanya juga jadi lebih baik. Nah, karenanya kalau ditolak, walaupun ditolak tanpa dalil argumentasi, sabar, jangan baper atau marah. Karena orang butuh waktu, sebagaimana kita juga butuh waktu. Ya, sholat malam, sholat malam, tahajud, yuk tahajud. Atau enggak ke anak kita, yuk puasa yuk Senin Kamis. Itu kan enggak langsung siap Pak, langsung 100% gitu.
langsung nerap gitu, sholat tepat waktu siap langsung nerap semua, ya enggak kan, semua orang butuh waktu gitu ya. Ini banyak gitu ya, contohnya ini juga memelihara jenggot sama enggak isbal, itu juga butuh waktu gitu buat saya gitu. Dulu nasihatnya udah lama banget gitu terima gitu, ngapain gitu celana cungkring gitu apa-apalah gitu kan. Nasihat istri saya gitu, ngapain gitu, potong. Nah, sekarang mah udah biasa aja gitu, udah normal, udah seneng, malah anak-anak seneng main ini gitu. Kan kita butuh waktu ternyata ya buat dapetin hikmahnya, buat dapetin ilmu. Jadi jangan bosan-bosan ngasih nasihat. Jadi karena orang tuh butuh waktu. Sebagaimana kita lihat diri kita, iya ya, kita juga butuh waktu buat nerima itu. Tahu sholat malam itu bagus gitu, tapi kan butuh waktu, butuh perjalanan. Akhirnya kita, oh yang bisa merasakan gitu, bangun tengah malam tuh enak. Terus otomatis tubuh kita tuh langsung dibangun, gak ada waker, gak ada apa. Itu butuh waktu kan. Buat anak-anak kita gitu itu, wah perjuangan berat gitu. Nah, makanya jangan tetap kasih nasihat di lain waktu, tetap bersabar dan kembali niat tulus ikhlas. Nasihat itu untuk menyatukan ya, dan nasihat itu dasarnya adalah kebaikan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya, menutup hadis hak-hak muslim yang harus kita tunaikan terhadap muslim lainnya. Nggak ada door prize Pak, ya door prize yang ini aja. Ya silakan. Ini tentang nasihat itu kan. Iya. Kita kan kalau tadi orang itu mendoakan supaya untuk aib, tapi kita tahu aibnya itu susah ini Pak, susah melupakan gitu. Misalnya dia ngomongin tapi nggak bisa dengar. Bisa kan ngomongnya terbang, dia sendiri nggak melaksanakan. Nah itu gimana cara bersabar kita doakan atau nunggu sampai dia meninggal gitu? Tak ulangi lagi Pak. Ada yang lewat motor soalnya tadi gitu. Ketangkap nggak Pak apa? Guru kan kita tahu, guru itu sudah pernah kita kenal. Iya. Kita udah berdoa supaya airnya tertutup, tapi kita ingat terus itu Pak. Oh ya. Terus kita apa supaya gimana dia hanya bisa ngomong tapi nggak bisa melaksanakan banyak itu. Nah, itu gimana cara ini kita bersabarnya, kita doakan terus atau kita doakan dia cepat atau dia lambat atau dia sadar gitu aja. Ya, ini yang saya nasihatkan kepada anak-anak SMP di sini Pak. Jadi maksudnya teh kenapa anak-anak SMP juga kadang-kadang bentar ya, kita semakin tua gitu balik lagi ke masa muda. Kadang-kadang kita melihat gambaran kita, oh iya ya kayak gitu ya. Misalkan dia tuh banyak gitu ngomongnya gini. Ah maneh wae cenah. Gini kata temannya. Kamu aja gitu ya, dan lain sebagainya kan. Makanya gambaran buat diri kita bahwa kita melihat sesuatu fenomena atau suatu ilmu itu untuk langsung refleks kepada diri kita sendiri. Kalau buat saya gitu. Jadi semua nasihat itu buat diri saya sendiri, bukan untuk menilai orang lain, bukan untuk menjudge orang lain. Misalkan ngomongin tentang keikhlasan, ya ngomongin tentang praktek ilmu dan lain halnya ya. Contoh hal soal keikhlasan, kita nggak bisa melihat siapa mah ria, siapa mah ujub gitu, nggak bisa gitu. Tapi semua nasihat yang kita dengar, semua nasihat yang kita tahu itu untuk diri kita sendiri. Jadi untuk diri kita sendiri. Nah, itu ujiannya kesabaran itu. Dan ingat lagi ganjaran kesabaran dari Allah itu adalah surga. Makanya luar biasa. Jadi komentarnya jawabannya yang nggak ada jawaban gitu. Sabar aja. Ya. Supaya itu Pak, kalau kemarin dari kajian Ustadz itu Adil itu, bahwa kita tuh tidak bisa mengelak kepada fitnah.
Intinya fitnah apapun kita pasti kena. Ya. Nah caranya kita hanya kepada Allah aja. Ya. Intinya kita tidak bisa manusia tidak bisa menolong dari fitnah. Dari fitnah mungkin kita sukses atau kita yang jelek-jelek lah. Betul. Intinya. Iya benar Pak. Apalagi kita hidup di zaman fitnah, ya segala macam. Wah, ya, kayak memang betul-betul harus makin ini ya Bapak Ibu ya. Iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in itu benar-benar. Iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Ya minta pertolongan sama Allah. Itu mungkin ada lagi Bapak yang mau nanya. Kalau tidak ada kita berdoa bersama mungkin ya. Ya kita tutup dengan doa saja ya Bapak Ibu ya. Karena luar biasa keutamaan majelis ilmu ya. Itu insya Allah dinaungi para malaikat ya, kita diberikan sakinah, dan juga insya Allah mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umuril muslimin. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umuril muslimin. Ya Allah, perbaiki pemimpin-pemimpin kami dan pemimpin-pemimpin umat Islam. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan istighfar 3 kali, astaghfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan salat sunat subuh. Sami-sami.